Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita kembali dengan judul Inilah 7 momen yang merubah sejarah di Tokyo Revengers. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar yang baik di kolom komentar. Oke teman-teman, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, Naoto menjadi polisi di masa depan. Bisa dibilang titik awal perjuangan Takemichi untuk menyelamatkan Hinata dimulai dari sini. Peristiwa itu dimulai ketika Atsushi mendorongnya hingga tertabrak kereta untuk pertama kalinya. Untungnya, kemampuan time leap Takemichi mulai aktif dan mengirimkannya ke masa lalu. Pada saat itu, Takemichi bertemu dengan Naoto kecil dan berpesan kepadanya untuk menjaga Hinata. Dan benar saja, pesan itulah yang memotivasi Naoto untuk menjadi polisi di masa depan. Dan bisa luput dari maut meskipun kematian Hinata masih tak terhindarkan. Momen itulah yang mempertaruhkan Takemichi dan Naoto untuk berjuang bersama demi menyelamatkan Hinata di masa depan dengan melacak sejumlah tokoh seperti Maiki dan Kisaki. Yang kedua, pertempuran Takemichi dengan Maiki dan Raken. Perlu diketahui, dalam kronologi aslinya, Takemichi hanya membentuk kelompok dengan teman-teman sekolahnya, seperti Atsushi, Kajushi, Makoto, dan lainnya. Namun, setelah mengetahui bahwa penyebab kematian Hinata adalah ulah Tokyo Manji, dia pun bertekad untuk menyelidiki Maiki di masa lalu. Takemichi pun harus babak belur terlebih dahulu dalam judi sabung orang yang diselenggarakan oleh Kiyomasa. Bahkan, dia juga harus menerima sejumlah boge mentah dari sang bandar sebelum Maiki dan Raken datang untuk membubarkan acara sabung tersebut. なってんじゃねえよ。主催が。東京卍会副総長。お疲れ様です。Maiki yang melihat ketangguhan Takemichi pun tertarik untuk menjadikannya sebagai salah satu temannya. Dari sinilah perjalanan Takemichi untuk menjadi geng tersebut menjadi rusak pun dimulai. タケミッチ、今日から俺の立ちな。 Yang ketiga, Draken berhasil selamat dari insiden Meobius. Peristiwa ini dimulai ketika Takemichi berhasil mengetahui bahwa salah satu penyebab Tokyo Manji menjadi korup karena kematian Draken pada tanggal 3 Agustus. Untuk mencegah hal itu terjadi, dia harus kembali melakukan time leap untuk mencegah pecahnya perang Tokyo Manji dan Meobius. Benar saja, Draken berhasil selamat setelah mendapatkan pertolongan tepat waktu di rumah sakit berkat usaha Takemichi itu sendiri. Sayangnya, takdir yang lebih buruk justru melantinya di masa depan, di mana Draken harus menerima hukuman mati karena menjadi pelaku pembunuhan. Tapi dari sinilah, Takemichi mengetahui siapa yang harusnya dibereskan terlebih dahulu dari Draken, yaitu Kisaki Teta. 絶対負けね Nah, yang keempat, peristiwa bergabungnya Tokyo Manji dan Valhalla. Bisa dibilang, momen ini adalah hal yang paling mengejutkan bagi Takemichi. Meskipun ia berhasil mencegah Maiki membunuh Gajutora pasca kematian Baji, insiden Halloween berdarah, justru malah berbuntut pada bergabungnya Tokyo Manji dan Valhalla. Hal tersebut rupanya merupakan campur tangan dari Kisaki sendiri. Memang sih di masa depan, Takemichi bakal menjadi orang top di Tokyo Manji. Sayangnya, organisasi tersebut justru dikuasai oleh Kisaki sendiri, dan berakhir menjadi jauh lebih buruk lagi seperti periode sebelumnya. Di masa itu pun, Maiki justru menghilang, dan Draken sudah dihukum mati sama seperti saat insiden Meobius. Tidak hanya itu, semua anggota lama Tokyo Manji seperti Shifuyu pun juga turut dibasmi. Yang kelima, peristiwa lolosnya Shiba Taiju dari kematian di masa lalu. Salah satu alasan mengapa Tokyo Manji menjadi organisasi besar adalah karena kucuran dana dari Black Dragon yang saat itu dipimpin oleh Hakai yang telah membunuh Taiju. Untuk itu, Takemichi pun berusaha kembali ke masa lalu demi mencegah kematian Shiba Taiju. Usahanya pun berhasil ketika Hakai yang semula ingin membunuh Taiju berubah menjadi menghancurkan mentalnya. Akhirnya, Black Dragon sendiri berhasil ditaklukkan setelah Maiki dan Draken datang membantu. Bahkan setelah itu, Kisaki pun berhasil ditendang dari kepengurusan Tokyo Manji, yang berbuntut
pada afiliasinya dengan Tenjiku. Pasca insiden tersebut, sikap Taiju mulai berubah. Di masa depan, dia menjadi orang yang sangat religius dan mendirikan usaha restoran sendiri. Sayangnya, keseluruhan anggota lama Tokyo Manji dan juga Hinata, serta Taiju sendiri lagi-lagi berakhir mengenaskan di masa depan. Bahkan pada saat itu, Tokyo Manji yang diambil alih oleh Izawa nyaris membuat Takemichi dan Naoto tewas jika time lapse gagal dilaksanakan. Bisa dibilang, periode ini merupakan perulangan waktu yang terburuk bagi Takemichi. Yang keenam, peristiwa tewasnya Kisaki Teta. Mungkin, fenomena satu ini adalah hal yang paling membahagiakan bagi para fans Tokyo Revengers. Meskipun sebenarnya, Kisaki pernah diceritakan tewas di masa depan karena dibantai Maki pasca Black Dragon berakhir. Namun, karena tewas di masa depan, eksistensinya pun masih ada saat Takemichi kembali untuk menggantikan Izana. Setelah membunuh Izana, Kisaki dan Hana pun langsung kabur, sehingga Draken dan Takemichi bergegas mengejarnya. Di sini, Draken kebagian mengajar Hana sampai babak belur, sedangkan Takemichi mengejar Kisaki sampai di tempat Hinata kelak akan tewas. Mereka sempat terlibat adu jotos sampai Kisaki pun terdesak dan kabur. Sayangnya, ia pun harus menerima akhir yang mengenaskan saat sebuah truk menubruk sampai tewas. Alhasil, dirinya akan eksis di masa depan sehingga nasib Hinata dan Naoto bisa dipastikan aman. Hal itu juga berlaku pada anggota Tokyo Manji. Sayangnya, hal itu tidak berlaku pada Maki yang masih sesat, sehingga Takemichi harus kembali ke masa lalu di mana Kanto Manji eksis. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, peristiwa bubarnya Tokyo Manji. Nah, buat kalian yang mengikuti Tenjiku, pasti tahu bahwa Maki memutuskan untuk membubarkan Tokyo Manji secara baik-baik pasca mengalahkan geng yang dipimpin oleh Izana. Berkat hal itu, sejumlah toko yang mengalami nasib naas pasca Black Dragon berhasil hidup kembali karena mereka tak perlu terlibat lagi dengan konflik gengnya sendiri di masa depan. Namun, hal itu justru berbuntut pada kacaunya era premanisme di mana seluruh geng bersaing untuk mengklaim tata puncak berandalan di Jepang. Untungnya, pada saat itu, muncul 3 nama besar yang berhasil mengakhiri kekacauan tersebut. 3 nama besar tersebut adalah Terana Sout, Kawaragi Senju, dan Menjiro Sano, alias Maiki sendiri. Oleh karena itu, lingkungan para berandalan kembali kondusif, dan periode tersebut dipanggil dengan era 3 dewa. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini dengan judul 7 momen yang merubah sejarah di Tokyo Revengers. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar yang baik di kolom komentar. Oke teman-teman, see you next video.